Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa terus menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari Boston, Massachusetts di Amerika Serikat ya. Saya tetap berkomitmen untuk terus mengupdate dan seperti biasa saya bersama dengan Mbak Agi. Ya, Mbak Agi ya, kita ngobrol kembali di Off the Record. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Mas Hersu. Sebenarnya ini sambungan sih dari yang tadi gitu, karena Ya, susah mencari tempat ya Mas Hersu untuk ya. apa namanya lokasi di luar yang nyaman, yang tidak terlalu lalu lalang, apalagi dalam keadaan berapa derajat di Ya, sana Mas Hersu. dingin Dingin. udaranya sekitar 10 sampai 11 kadang-kadang turun 7 derajat gitu. Tapi nanti katanya Dan besok berangin pula ya ya. berangin pula Mhm. ya karena ini memang pantai ya di Boston ini kan pantai dan cukup lokasinya cukup tinggi gitu. Jadi memang dingin. Oke, tapi nggak apa-apa. Mari kita hangatkan situasi dengan obrolan-obrolan bersama dengan Mbak Agi. Iya, iya, kita akan mengobrolkan soal yang hangat-hangat di Mas Hersu. Kita Hmm. akan bicara soal Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Udah Eh, lama kita nggak ngobrol sama Pak Nasaruddin Umar. Apa kabarnya beliau ya? Tapi saya memang membaca di media banyak sekali gagasan-gagasan, ide-ide beliau itu yang kadang-kadang membuat orang mengerenyutkan mengerenyutkan dahi gitu ya dari beliau. Nah, apa sekarang ini apa sih perkembangan yang terkabar terbaru dari beliau? Iya, kita kayak kayak nabung nabung masalah gitu ya. Oh Hal-hal yang gitu. masalahnya maksudnya sesuatu yang kontroversial yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama ini gitu. Hmm. Hmm. Sedikit-sedikit tapi akhirnya jadi banyak. Nah, yang terakhir ini adalah soal tapping Mas Hersu rekaman gitu ya untuk memberikan greeting atau ucapan kepada umat beragama yang pada bulan Mei ini adalah bulan Maria begitu ya untuk umat beragama Katolik, yaitu sebuah bulan dalam tradisi gereja Katolik itu yang didedikasikan begitu kepada Bunda Maria, Hmm. yaitu Ibu Yesus Kristus, yaitu sepanjang bulan Mei. Begitu kurang lebih demikian. Hmm. Sebenarnya sih kalau kita ingat-ingat, adakah Menteri Agama yang lalu juga melakukan ini begitu ya? Mungkin karena tidak terlalu populer juga. Biasanya kan greeting Oke. itu kenaikan Isa Al-Masih begitu, terus kemudian Paskah, Natal tentu saja begitu ya Mas Hersu. Nah, ini Pak Nasaruddin ini memberikan greeting kepada bulan Maria tersebut. Nah, kabarnya eh, pada tanggal 2 Mei kemarin kan Hari Pendidikan Nasional. Dan di Hari Pendidikan Nasional itu dia memilih memakai baju adat Aceh, jadi busana Aceh. Nah, Dan kemudian oleh anak buahnya, oleh stafnya begitu ya. Ini sekalian untuk tapping gitu untuk memberikan greeting untuk bulan Maria tersebut begitu. Jadi oh. nah, jadi itulah yang kemudian memicu kontroversi. Mm-mm. Ada sebagian masyarakat di Aceh, begitu Mas Hersu, yang memprotes hal tersebut, begitu. Ya, Jadi, ya, 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 karena memang Aceh itu identik dengan Islam ya Mbak Agi ya dan ya itu dengan dan syariah, seram ya, ya ya mereka syariah kemudian disebut serambi Mekah dan sebagainya. Serambi Mekah. Ya, juga juga Undang-undangnya juga ya, berbeda yang ya, berlaku di sana, begitu ucapannya ya. mungkin karena Pak kapasitas beliau sebagai pejabat negara, sebagai menteri agama yang membawa semua agama begitu ya, itu eh, oke lah itu bisa dipahami. Tapi kalau kemudian menggunakan adat Aceh itu saya kira kemudian buat orang Aceh jadi persoalan. Gitu ya. Betul. Jadi sebelumnya itu ada sebuah LSM bernama Gajah Putih itu yang mengecap keras pernyataan dan penampilan Menteri Agama yang karena menggunakan pakaian adat Aceh dan atributnya dalam konteks yang dinilai tidak menghormati nilai-nilai syariat Islam dan marwah masyarakat Aceh. Ini saya baca dari CNN Indonesia ya. Jadi mereka menilai bahwa pakaian adat Aceh bukan sekedar busana budaya, tapi simbol kehormatan, identitas, dan nilai religius masyarakat Aceh yang dikenal sebagai daerah bersyariat Islam dengan mayoritas penduduk Muslim. Nah, selain LSM ini, memang kalau di berbagai postingan dari netizen juga ada yang mempersoalkan hal tersebut, gitu. Yang tadinya tidak ramai, tidak mengetahui hal itu, kemudian jadi ramai. Nah, ada juga Mas Hersu dari salah satu wartawan senior di Aceh begitu. Ini namanya ini adalah siapa ini coba saya lihat ya. Hasbalah Kadimin.
Ini wartawan di Aceh Timur yang kemudian dia mengecam hal tersebut. Dia mengatakan bahwa harapan kami semoga Bapak Presiden dapat menegur atau menggantikan Menteri Agama RI tersebut agar tidak terjadi polemik yang berkelanjutan. Jadi rupanya dia geram betul kok, eh, tidak apa ya, tidak sensitif terhadap hal tersebut begitu. Ini kan sesuatu yang tidak perlu ada ya. Mm-mm. Tapi karena ketidaksensitifan tersebut mungkin dari Pak Menteri dan juga jajarannya, bawahannya begitu, yang jadinya akhirnya malah yang Ya, hal yang tidak perlu ada ini hal mestinya seperti pakai ini pakaian gitu. biasa aja, pakaian resmi biasa saja gitu ya Mbak Agi, jangan pakai pakaian adat. Betul. Kayak Pak Jokowi sih senangannya pakai pakaian adat dari berbagai daerah. Ya, Iya, iya kalau seandainya hanya memakai apa ya, ya sebaiknya juga tidak begitulah pokoknya. Dan ini akhirnya membuat taping baru Mas Ersu, membuat rekaman baru yang tidak memakai pakaian adat hanya untuk greeting bulan Maria tersebut begitu. Dan juga meminta maaf ini ya kalau saya lihat dari Humas ya, Humas Kemenak itu Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar, dia mengatakan bahwa sangat menghargai kritikan dan akan menjadi pelajaran ke depannya, kurang lebih demikian. Tapi ini rupanya masyarakat kemudian mengingat-ingat, netizen mengingat-ingat bahwa ini bukan hanya kontroversi pertama, apalagi sebelum ini kan Mas Yersu ingat tidak viral yang soal anggaran di Kemenak begitu yang soal menyewa laptop oh itu iya 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 selama iya. 10 bulan. Iya, itu 300 berapa 350 juta atau berapa Pak? Lupa Iya, saya. tiga Ya, ratus empat puluh sembilan berapa? Jadi apa nggak apa? beli baru aja ya? Beli baru kan dapat itu laptop 35 juta cukup mahal, cukup bagus kan Mbak Dan ya? Betul. Ini Hmm. ini banyak sekali Mas Ersu yang membahas soal itu karena Hmm. memang blunder kalau yang itu soal dugaan markup ya. Hmm. Tapi blunder-blunder yang lain coba sebelum kita membahas soal laptop tadi karena itu sangat menarik untuk kita elaborasi begitu ya. Pendapat dari netizen netizen ini sangat detail dan jelimet. Dan kita salut melihat netizen betapa mengawasi anggaran pemerintah itu luar biasa. Tapi Hmm. selain itu coba blunder yang lain yang dilakukan dan memicu kontroversi misalnya ajakan meninggalkan zakat yang tidak populer katanya yang apa namanya yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya ada perempuan lapar. Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, iya kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Ya, dia mengatakan, Pak Menteri Agama ini mengatakan bahwa di zaman Nabi pun sebetulnya zakat itu tidak populer. Dan mari kita tinggalkan zakat yang tidak populer. Sebetulnya kalau kita lihat konteksnya secara menyeluruh, Mas Irsu, dia meminta supaya zakat yang 2,5% itu, ayolah jangan berzakat 2,5% saja. Kita berzakat itu ditambah dengan sodakoh, bisa Iya. 5%, bisa 10%. Maksudnya tuh seperti itu. Tapi kalimat yang dia gunakan dengan meninggalkan zakat, mari kita tinggalkan zakat itu sudah tidak. Itu yang memicu Iya, iya. kontroversi
Apalagi kalau penggunaan kemudian diksi. dipotong di media sosial gitu ya, Mbak. Jadi barang itu. Betul, bahkan kita lihat secara ceramahnya, versi panjangnya pun saya juga masih kenapa Pak Menteri Agama menggunakan diksi yang seperti itu, begitu ya. Dan akhirnya minta maaf untuk hal tersebut, begitu. Dan selain itu juga pernyataan-pernyataannya yang lain, misalnya coba saya lihat nih Mas Hersuni ini banyak sekali bertebaran ya di berita apa namanya mainstream maupun medsos. Coba yang dia mengatakan soal guru. Masih ingatkah Mas Hersu yang dia mengatakan kalau guru itu sebetulnya dia memuji-muji guru. Pak Nasarudin ini memuji-muji guru begitu ya. Bahwa guru adalah jalan panjang menuju keberkahan dan amal jariah begitu. Yang amal jariah kan tidak terputus ya walaupun kita sudah tidak ada. Dan ilmu yang diajarkan diamalkan oleh murid-muridnya akan terus mengalirkan pahala dan sebagainya bahwa guru itu suci dan sebagainya. Tapi kemudian ada kalimat yang dia meminta guru untuk bangga dengan profesinya, tapi dengan kalimat seperti ini. Banggalah menjadi seorang guru, jangan minder, menjadi guru itu mulia sekali, halalan toyiban, rezekinya insya Allah, makanya jangan ikut-ikutan kayak pedagang yang memang tujuannya mencari uang. Kalau niatnya cari uang, jangan jadi guru, tapi jadi pedagang katanya. Ini apa ya? Eh, Seharusnya dia tahu bahwa ini bisa memicu kontroversi Ya. dan memang benar kan dengan keadaan guru di Indonesia baik yang sudah diangkat maupun masih honorer kan tahu sendiri karena Kementerian Agama kan memiliki menaungi banyak sekolah keagamaan kan. Jadi tahu berapa gaji mereka. Ini memicu kontroversi karena memang guru di Indonesia kan belum sejahtera Ya, dan dan profesi pedagang itu juga bukan profesi yang buruk, malah dalam Islam Nabi pun pedagang. disunahkan oleh Nabi, Iya, betul. iya, Itu yang kemudian menjadi masalah dan seolah-olah kalau sudah mengabdi sebagai guru maka dia tidak perlu disejahterakan, seolah-olah seperti itu. Tidak bahwa guru sepertinya ya, pokoknya tidak terimalah nasib lu lah, memang rezeki lu iya, gitu. tidak perlu memiliki cita-cita menyekolahkan anaknya sampai dengan perguruan tinggi apalagi ke luar negeri memiliki tabungan begitu yang besar. Seolah seperti itu sampai kemudian netizen mengatakan kalau begitu Pak Menteri maukah gajinya sama seperti guru? Ditanya seperti itu. Jadi mau nggak gaji menteri itu digurukan? Jadi digaji seperti guru maukah begitu? Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik ya di madrasah, di pondok dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, ada 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama yang mengikuti PPG tahun ini. Padahal tahun 2024 hanya 29.933 guru. Artinya ada kenaikan 700% dibandingkan tahun lalu. Semua ini adalah bentuk perhatian negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena PPG itu menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir ini juga telah mengangkat sekitar 52.000 guru honorer sebagai P3K ya kan. Ya. Bagi saya
Guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Dan karena kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Mari kita bersama menjaga martabat guru, sebab dari tangan mereka ya masa depan bangsa insya Allah lahir dan tumbuh. Jadi itulah penggunaan kalimat oleh Pak Nasaruddin Umar ini Seringkali seringkali pemilihan diksinya nggak tepat ya, iya. dan dampaknya lagi kalau kemudian itu dipotong-potong di era sekarang ini kan orang banyak itu akan salah paham ya. Tapi memang banyak Iya. banyak kontroversinya. Beliau waktu itu kan juga rame ketika beliau menggunakan pesawat pribadi ya, ketika pulang ke Mhm. kampung halamannya di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Waktu itu diundang katanya oleh keluarganya Pak Oso ya, terutama dari istrinya, memang satu kampung dengan dia, untuk meresmikan itu. Ya memang pejabat, apalagi kalau kemudian menggunakan kendaraan pribadi, pesawat pribadi dan sebagainya, itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan Iya. pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Beliau kelihatannya ya hal-hal yang begini kurang sensitif ya, Mbak Agi ya. Iya ya, dan itu menjadi viral kan Mas Estu ketika Iya. itu ya. Mm-mm. Setelah beberapa waktu begitu disindir, didesak gitu untuk membuat klarifikasi, akhirnya Nasaruddin Umar ini ke KPK begitu untuk melaporkan bahwa dia menaiki pesawat pribadi, jet pribadi milik Omar Sabta Udang gitu, salah seorang pengusaha yang dulu pernah menjadi ketua DPD ya sebelumnya. Mm. Dan hal seperti itu kan harus dilaporkan. Ini juga disindir oleh netizen. Nggak sekalian dilaporkan amplopnya begitu ya. Tapi Mm. kemudian ada yang mengklarifikasi, iya kalau tidak dilaporkan berarti kan tidak ada amplop, tidak menerima amplop dan itu bukan gratifikasi. Kurang lebih seperti itulah. Banyak sekali juga yang skeptis, tapi ada juga yang apa ya, berhusnudzon gitu ya, berpikiran positif gitu. Tapi ya kontroversi, dan Pak Nasaruddin Umar ketika habis melaporkan ke KPK itu mengatakan bahwa dia bangga dengan hal itu dan semoga ini bisa menjadi contoh bla 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 bla. Itu juga dikomentari lagi ya, baru ke KPK setelah rame begitu ya. Nah, Oke. kita sudah lama tidak membicarakan Pak Menteri Agama, nih jadi banyak banget yang kita perlu bicarakan gitu. Nah, yang terakhir itu yang baru saja itu kan soal ini Mas Hersu yang tadi sudah kita sebut, soal laptop, Mm. sewa laptop dan juga sewa meja dan Oh, juga ya, ya, perjalanan dinas ya, ke saya Mesir. sewa meja Mhm. itu saya juga bingung. Harus sewa meja segala macam, apaan sih maksudnya lagi. Aneh ya, tapi ini menarik banget loh. Netizen ini jelimet banget dan kita harus bangga kepada rakyat kita yang sangat-sangat mengawasi uang mereka. Nih kan uang pajak nih yang digunakan ya. Karena ini memakai APBN. Coba yang kita lihat, salah satunya ini dari Critical Collapse. Nah, Critical Collapse ini salah satu media homeless, bisa dikatakan demikian, yang saya sering Ya, sekali saya kok kurang kagum. ikhlas ya pakai istilah media homeless itu kan. Homeless itu Iya, betul. gelandangan kan, kesannya kan sebenarnya bahasa terjemahannya ya. Padahal isinya menarik, ya kan? Iya. Banyak banyak sekali yang lebih detail ketimbang media mainstream, begitu media nasional. Nah, ini menarik Mas Hersu yang ditulis di teman-teman dari Critical Collapse ini. Dia mengawali dengan tulisan seperti ini: betapa borosnya Kemenak sewa 10 meja setahun 74 juta. Ini tepatnya bukan setahun tapi 10 bulan ya. Dan bukan 74 juta, tapi kalau kita bulatkan itu 74 juta sekian lah pokoknya begitu ya. Nah, menyewa 10 laptop itu setahun 350 juta. Dan kemudian plesir ke Mesir, ini bukan plesir, ada acara begitu ya, perjalanan dinas ke Mesir itu menghabiskan anggaran senilai 1,6 miliar. Ini perjalanan apa ya sampai 1,6 miliarnya? Coba kita lihat ini elaborasinya Mas Hersu. Sewa laptop, kita lihat di sini ya ada sirupnya. Ini apa namanya? Anggarannya begitu, yaitu sistem informasi rencana umum pengadaannya itu jelas ada di sini. Coba, nah kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian ditampilkan Mas Hersu, eh, kok bisa sewa 350 juta per tahun gitu ya. Dan kemudian memang kalau membeli itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada screenshot dari laptop dari Asus nih. Asus dengan Nah, spesifikasi seperti ini begitu ya. Dan itu ditulis cuma itu aja kan yang kalian pakai. Laptop ini mah udah ngebut banget.
Mm-mm. Begitu. Memang dipakai untuk apa begitu kan Mm. laptop tersebut? Bahkan laptop dengan jenis Asus yang seharga 16,6 juta ini sudah bisa untuk ngedit untuk apa namanya? Untuk keperluan-keperluan Mm. em, multimedia lah yang biasa begitu ya, misalnya seperti kita nge-zoom apa dan sebagainya Mm. dan berbagai aplikasi di situ. Mm. Juga ada lagi kalau pengen mewah, keren, tipis, ringan, ini juga udah mumpuni buat kerjaan kalian, yaitu seharga 21,4 juta Mm. atau ini kan jadi 21, setengah juta lah, dua puluh satu Dan itu jadi setengah aset juta negara atau itu lima ya, ratus jadi ribu. Mbak ya kalau dibeli ya. Iya, dan itu sudah Apple MacBook loh Mas Hersu. Dengan layar 15 inci M2 tahun 2023 begitu ya. Ini udah keren. Mm. Nah, kalau sesuai budget nih tanpa harus disewa itu seharga 32.697. Ini sudah Asus ROG Zephyrus G14 OLED. Wah, ini speknya banyak nih dan ini sudah bagus banget. Jadi kalau kita lihat, ini bahkan sudah bisa menjadi aset dan biasanya laptop seperti ini bisa digunakan sekitar 4 tahun, 5 tahun sesuai dengan sistem yang berlaku di kementerian tersebut begitu ya. Apakah ini masih bisa dipakai atau tidak. Dan kemudian untuk sewa meja ini juga tidak kalah menariknya yang tadi itu. Dan di sini disebutkan meja bagus buat kerja di bawah harga sewa. Ya kan, tadi Mm. kalau kita sewa untuk meja saja, Mm. itu kan disebutkan ada 74 juta. Mm. Berarti satu meja 7.400.000. Mm. Jadi satu meja 7,4 juta dan itu sewa tidak dimiliki begitu. Dan di sini kemudian dilihat kalau harga ini semuanya harga di online ya. Jadi ini harga yang terbuka begitu yang ditampilkan di Critical Collapse ini. Di situ sewa meja misalnya meja bagus buat kerja di bawah harga sewa itu 5,6 juta dan ini sudah meja panjang bagus terlihatan slim gitu ya model masa kini. Dan ada juga ini juga cocok, ini seperti meja rapat umumnya yang ada di kantor-kantor. Dan kemudian tapi bentuknya itu juga menarik, harganya hanya 6 juta. Mm. Dan kemudian keren juga Mm. ada meja seharga 5,4 juta dan ini menarik, sepertinya nyaman, bentuknya minimalis gitu ya. Mm. Pasti disukai oleh Gen Z nih bentuk-bentuk seperti ini. Jadi dibandingkan itu tadi sewa 7,4 juta, padahal di bawah harga itu sudah bisa untuk membeli meja yang menjadi aset dari kementerian. Dan kemudian yang plesir ke Mesir ini menarik juga nih. Plesir ke Mesir ini tulisannya sirupnya nih kecil-kecil sekali. Mm. Di sini disebutkan perjalanan, nama paketnya perjalanan luar negeri ke Mesir, nama ininya Kementerian Agama, dan satuan kerjanya UPT Unit Percetakan Al-Quran Ah. 400874. Mm. Aduh, ini kok berhubungan dengan Al-Quran, begitu ya, sayang sekali ya. Tahun anggaran 2026. Mm. Provinsinya Jawa Barat, Kabupaten Kota Bogor, detail lokasi Jalan Raya Puncak kilometer 65 Ciawi Bogor, bla bla begitu ya. Ini tempat lokasi unit percetakan Al-Quran tersebut. Kemudian di situ uraian pekerjaannya adalah dukungan pelaksanaan kegiatan exhibition, jadi ini untuk eksibisi begitu, untuk pameran mungkin ya. Seminar Internasional Kementerian Agama 2026. Dan kemudian di situ pengadaan berkelanjutan atau sustainable public procurement, itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, di situ ditulis seperti itu. Mm. Dan ya semuanya menyangkut itu. Dan sumber dananya ini dari APBN rupiah murni tahun 2026, tahun anggarannya. Kemudian eh, ada kode untuk maknya, mungkin untuk pengadaannya, pagunya 1.096.900.000 itu pagu yang pertama. Coba kita lihat, kemudian pagu yang keduanya yaitu sama APBN rupiah murni, kemudian pagunya 568.165.000 yang kalau total pagu itu menjadi 1.665.065.065. Mm. Ya. Ini untuk eksibisi yang seperti apa? Kalau seandainya memang betul mengadakan eksibisi dan kemudian ini dari unit percetakan Al-Quran Mm. yang
kalau di masa efisiensi seperti ini sih, saya tidak bisa membayangkan Mas Iya, Yesu kalau sebuah perjalanan ini, menghabiskan biaya seperti itu. ini Apalagi ya, Pak ya, Menteri ya. Agama mengatakan sudah melakukan efisiensi Hmm. untuk perjalanan dinas dalam negeri akan dipotong 65% kalau tidak salah, dan kemudian untuk ke luar negeri 70%. Tapi tiba-tiba muncul data ini gitu. Nih, nah kalau kayak gini-gini Pak Prabowo perlu tahu ya. Lagi ya, ya memang agak aneh-aneh ini kelakuannya. Kita bukan mau khusnuzon, kita sekedar mengingatkan. Tapi kalau kemudian juga mengambil langkah-langkah yang menimbulkan fitnah itu juga ikut salah loh kita, ya. Jadi membuat Betul. orang kemudian memfitnah kita, tapi kemudian tidak ada tabayun yang jelas, itu juga salah juga, gitu. Apalagi kemudian ini Kementerian Agama. Iya, bagi Pak. Ya, jadi harus ada klarifikasi saya Ya, rasa, ya, karena ini sudah viral dan viral, pasti ya, diketahui oleh ya, pihak Kementerian Agama. mm, Ini yang nyatanya seperti apa? Apakah ya, tadi disirup itu kemudian pada pelaksanaannya, pada pekerjaan faktualnya itu lebih lebih rendah, ataukah tadi ya, yang tadinya rencananya untuk menyewa, apakah kemudian berubah menjadi membeli, kan kita tidak tahu ya akhirnya seperti apa. mm. Tapi beberapa hari terakhir ini last update ya seperti ini keadaannya gitu. Oke, bagi. Kita mau ngomong apa lagi? Ya, Pak Menteri Agama kan lebih ngerti hukum agamanya kemudian kita. Mana yang halal haram pasti lebih paham, mana manfaat dan mudorot juga beda yang banyak paham kan gitu ya Mbak. Dan mana yang Betul. mubazir juga gitu loh. Mubazir itu juga dosa kalau apalagi kalau kemudian itu ada unsur-unsur korupsi. Nah, itu jauh lebih dosa lagi ya gitu-gitu ya Mbak Agi ya. Iya, Oke, dan apakah seperti ini yes, ketika sekarang dilakukan efisiensi saja begini, apalagi kalau yes, belum dilakukan efisiensi, itu kata netizen. ya. Semoga ini efisiensi betul-betul Ya. dilaksanakan di kementerian tersebut. Oke Mbak Agi, kita ngobrol lagi ya. Kita sambung lagi pada episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, tetap bersuara kritis ya. Jangan pernah putus asa. Kami mohon pamit. Saya Rusbun Arif. Dan saya Gebeta, tetap bersama kita menjaga Indonesia. Yes. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.